nama saya Zata Hirana dari kelas 3B1. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, saya mau menjelaskan tentang hasil buku kerja saya. Yang pertama yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru, dan yang kedua identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama, buku kerja yang ke-10 yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal untuk usaha baru. Di sini saya punya unit usahanya yang bernama Kini Koren Bistro, tentang kuliner. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, kriteria untuk unjuk kerjanya. Yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru. Di sini saya mencakupi dua. Yang pertama penanaman modal, yang kedua siklus pengembangan produk untuk jangka panjang. Yang kedua sumber-sumber modal personal, itu mencakupi dana pribadi sendiri, teman dan keluarga, karena bisnis ini masih terbilang kecil atau mikro. Dan yang ketiga potensi peningkatan pendanaan, itu dapat mencakupi ada dua, yaitu personal fund, dana pribadi saya sendiri. Yang kedua adalah equity capital, yaitu penyertaan modal. Lanjut, yang kedua identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang pertama ada business angel. Karakteristiknya yang pertama, mereka yang berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Yang kedua, jenis venture capital, itu dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan private, public, dan bank affiliate venture company. Yang ketiga, initial public offering atau IPO. Di sini dapat memberi manfaat, yaitu untuk mengatasi kendala pinjaman dan untuk pengakuan dari investor dan perubahan modal itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Yang pertama ada bank komersial, itu mempunyai karakteristik secara historis bank umum, belum dipandang sebagai sumber pendanaan yang praktis untuk perusahaan pemula. Dan yang kedua itu bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat dan leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat tentunya. Yang ketiga ada SBA Guaranteed Loan, yaitu memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Dan yang kedua itu pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Yang keempat, di sini ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Yang pertama itu leasing atau sewa, memiliki karakteristik leasing sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu yang tertentu dengan imbalan berupa bayaran. Dan yang kedua, leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif yang ekuitas atau pembiayaan untuk hutang. Dan yang terakhir ada SBIR atau Small Business Innovation Research, dan STTR, Small Business Technology Transfer. Keduanya memiliki karakteristik. Yang pertama, program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan tersebut. Yang kedua, SBR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari 1 hibah untuk mendanai proposal tertentu. Selanjutnya buku kerja yang ke-11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya masih sama, Kini Koren Bistro. Produk dan jasanya itu berupa kuliner, makanan, minuman. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran, yaitu yang pertama ada informasi tentang kebutuhan pasar, yaitu dapat mencakupi di sini ada 4. Yang pertama informasi pasar komparatif, yaitu apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada
kepada negara lainnya. Yang kedua ada tren dan perkembangan pasar. Ketiga tentang profitabilitas, dan yang keempat tentang angka penjualan. Yang kedua, jenis-jenis pemasarannya itu dapat mencakupi pemasaran langsung oleh konsumen, pemasaran ide tentang produk-produk yang akan dijualkan, dan yang ketiga yaitu pemasaran jarak jauh. Dan yang kedua yaitu potensi pasar baru, dapat mencakupi e-commerce, dan untuk pasar ekspor dan segmen pasar yang saat ini tidak ditembus itu masih belum. Yang kedua itu ada kontribusi para bisnis, dapat mencakupi yang pertama berpengaruh pada volume penjualan, yang kedua pertumbuhan, dan yang ketiga tentunya profitabilitas. Selanjutnya, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatifnya dapat mencakup yang pertama functional approach, yaitu tentang penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan pembelanjaan, penanggulangan resiko, standarisasi, dan pengumpulan informasi pasar. Yang kedua ada institutional approach, yaitu tentang supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, dan pembelian akhir. Yang kedua di sini variabelnya ada investigasi peluang pemasaran. Yang pertama peluang pemasaran itu dapat mencakupi di sini ada 4, penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, dan membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha yang baru. Yang kedua, pengembangan pasar, yaitu menjual kepada pelanggan, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen yang baru. Ketiga, pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAA, yaitu feature, advantage, dan benefit, dan produk mengubah model atau menambah ukuran yang baru. Yang terakhir ada diversifikasi, yaitu menjual produk yang sama sekali baru dibuat ke segmen yang baru juga. Yang kedua ada hasil evaluasi peluang, yaitu dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik dari penampilannya. Dan yang kedua ada fleksibilitas, yaitu memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingannya. Selanjutnya ada kelayakan finansial, yaitu dapat mencakupi yang pertama faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Ada juga biaya, manfaat, resiko, dan peluangnya juga. Selanjutnya ada strategi pesaing, yaitu pemotongan harga, periklanan ekstensif, kupon dan penjualan 2 untuk 1. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Yang pertama, perubahan yang perlu dilakukan itu dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, dan data pemasaran dari analisis. Yang kedua, ada perubahan organisasi, yaitu dapat mencakupi struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berorientasi pada pelanggan, struktur organisasi yang berorientasi pada pasar atau wilayahnya, dan yang terakhir organisasi lini dan juga staff. Selanjutnya perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu ada staf tambahan, biaya distribusi, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, dan juga retooling. Selanjutnya komunikasi kelayakan, yaitu ada jajaran direktur, staf keuangan, manajer, dan juga pemilik usaha tersebut.